anak usia dini secara umum adalah upaya pembinaan yang dilakukan melalui pembelajaran rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Tiga yaitu adalah karakteristik anak usia dini. Yang pertama yaitu anak usia dini adalah anak yang unik. Dan yang kedua yaitu anak usia dini berada dalam masa potensial. Dan yang ketiga yaitu anak usia dini bersifat spontan. Dan yang keempat yaitu anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Dan yang kelima yaitu anak usia dini bersifat aktif dan energik. Dan yang keempat yaitu urgensi atau pentingnya pendidikan anak usia dini. Pendidikan bagi anak usia dini sangatlah penting karena saat itu dimulainya pembentukan mental dan karakter semasa kecil atau pada usia 0 sampai 5 tahun sebelum masuk sekolah pada tingkat pertama di sekolah SD. Ini yang disebut masa-masa keemasan pada si anak. 5 yaitu adalah pelayanan PAUD. PAUD dibagi menjadi 3 yaitu PAUD formal, PAUD informal, dan PAUD non formal. Yang pertama adalah PAUD formal. Nah, PAUD formal diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak atau TK dan Raudatul Anfal atau RA dalam Islam atau dalam Islam atau disebut juga dengan TK Islam. Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak berusia 4 sampai 6 tahun. Yang kedua yaitu adalah PAUD non formal. PAUD non formal tersebar dalam bentuk taman penitipan anak, kelompok bermain dalam satuan PAUD sejenis atau yang disebut dengan playgroup. Dan yang ketiga yaitu adalah jalur informal, PAUD informal. PAUD informal, Direktorat PAUD juga telah merintis melalui PAUD berbasis keluarga. Prinsip PAUD melalui keluarga dalam bentuk pendidikan non formal yang dapat mendorong kesiapan anak dalam proses pembelajaran di usia sekolah. Yaitu adalah penyelenggara landasan PAUD. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan keilmuan. Yang pertama yaitu adalah landasan yuridis. Berdasarkan pada Amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam jangka waktu atau rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang kedua yaitu adalah landasan filosofis. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Dan yang ketiga yaitu adalah landasan keilmuan. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis. Artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, di antaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang pengembangan otak manusia. Tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu adalah pemikiran John Heinrich Pestalozzi. Dan yang kedua yaitu adalah John Lightheart.
Dan yang ketiga yaitu adalah William Hay Kilpatrick. Dan yang keempat yaitu adalah Maria Montessori. Dan yang kelima yaitu adalah Frederick Will Froebel. Dan yang keenam yaitu adalah Helen Parkhurst. Dan yang ketujuh yaitu adalah Lev Vygotsky. Mungkin hanya 7 tokoh pemikiran atau pakar pendidikan anak usia dini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dah guys.